Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik sahabat Huma, kali ini kita akan mempelajari bab baru mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa itu persamaan linear satu variabel? Kalau sebelumnya kita sudah memahami bentuk aljabar itu adalah menyederhanakan sebuah bentuk matematika dalam bentuk suku-suku ya, suku-suku sejenis yang dihitung, yang ada variabelnya X, Y, Z atau A, B, C. Nah, kalau itu hanya menyederhanakan, kalau persamaan linear satu variabel kita mencari nilai variabelnya tersebut, tapi hanya dalam bentuk satu variabel. Misalkan dalam soal hanya X semua atau hanya A semua. Jadi seperti itu ya. Kita mencari sebuah nilai suatu variabel dengan menggunakan penyederhanaan aljabar. Tapi sebelum kita memasuki bentuk PLSV, nanti disingkatnya PLSV ya, kita mengenal dulu kalimat matematik ya, bentuk kalimat dalam matematik untuk lebih memahami persamaan linear satu variabel ini. Bentuk kalimat matematik ya, bentuk kalimat dalam matematik itu ada dua bentuk. Yang pertama, dia merupakan kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah dapat dipastikan ya, sudah dapat dipastikan kebenaran atau kesalahannya. Gitu ya. Sudah pasti benar atau salah. Jadi kalimat tertutup itu kalimat yang sudah dapat dipastikan benar atau salahnya. Ya, jadi nggak mesti benar pernyataan tersebut, tapi bisa juga pernyataan tersebut salah ya. Sudah pasti benar atau salah. Misalkan ya, misalkan kalimat benar. Misalkan kalimat benarnya itu Bandung ibu kota Jawa Barat. Ya, Bandung ibu kota provinsi Jawa Barat. Ibu kota Jawa Barat. Saya singkat aja ya, Jawa Barat. Ini berarti pernyataannya benar. Gitu ya. Ini pernyataan yang benar. Kemudian bagaimana pernyataan yang salah? Misal, atau pernyataan yang benar dulu dalam matematik. Misal pernyataan yang benar dalam matematik itu 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini benar kan ya? Ini benar. Tapi kalau ada pernyataan matematik seperti ini, misalkan 1 tambah 1 sama dengan 11. Nah, ini walaupun hasilnya salah, ini tergolong kalimat tertutup. Ya, jadi yang sudah pasti benar atau salahnya itu adalah kalimat tertutup. Nah, yang kedua jenisnya adalah kalimat terbuka. Jadi kalimat tertutup sudah pasti benar atau sudah pasti salah, sedangkan kalimat terbuka ini harus atau masih perlu diuji ya, atau belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya itu adalah bentuk PLSV ini ya. Misalkan 2x, contohnya 2x plus 1 sama dengan 3. Di sini kan kita tidak mengetahui berapa nilai x-nya. Bisa saja nilai x yang dimaksud itu, kalau misalkan x-nya 5 berarti salah jawabannya. Ya kan? Kalau misalkan x-nya 5, 2 kali 5 10, 10 tambah 1 3, salah. Gitu. Tapi bisa juga nilainya misalkan yang dimaksud adalah benar, misalkan x-nya 1. 2, misalkan x-nya 1 berarti 2 kali 1 2. Terus 2 tambah 1 3. Betul kalau seperti itu. Jadi bentuk yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya itu adalah kalimat terbuka. Dan PLSV ya, jadi kalimat terbuka itu masih dalam bentuk berupa variabel. Dan PLSV termasuk dalam kalimat terbuka. Jadi bisa membedakan ya, apa kalimat tertutup, apa kalimat terbuka. Setelah mengetahui tadi perbedaan antara kalimat tertutup dan kalimat terbuka, sekarang kita langsung memasuki materi intinya, yaitu persamaan linear satu variabel.
akan lebih sering disingkat sebagai PLSV ya. Gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita ini tujuannya adalah mencari nilai variabel suatu bentuk aljabar. Nah, berarti di sini tidak ada rumus-rumus khusus ya. Tidak ada rumus khusus seperti himpunan dan lain-lain. Gitu. Jadi, kita langsung ke contoh soal. Contoh pertama. Soal yang mudah. Soal yang mudah misalkan X tambah 4 sama dengan 6. Jadi, langkah yang perlu diperhatikan, variabel selalu usahakan berada di ruas kiri. Nah, apa itu ruas? Jadi gini, sama dengan ini sebagai pembatas. Ya. Kalau di sebelah kiri sama dengan disebut ruas kiri. Di sebelah kanan sama dengan disebut ruas kanan. Gitu ya. Nah, variabel yang mau dicari kita pastikan, biasakan ya, sebenarnya nggak wajib, tapi biasakan untuk mempermudah ya, untuk membiasakan taruh di sebelah kiri. Jadi kalau dia sudah di sebelah kiri, diamkan. Ya, berarti X plus 4 sama dengan 6, 4-nya geser. Ingat konsep aljabar, kalau nyebrang sama dengan tandanya berkebalikan, tandanya berubah. Plus 4 geser ke kanan. Ya, plus 4 kita geser ke kanan, jadinya X sama dengan tuan rumah tulis duluan. Tuan rumahnya 6. 6 plus pindah ke kanan jadi min. 6 min 4. Berarti nilai X-nya sama dengan 2. Sebenarnya udah ketahuan ya. X tambah 4 sama dengan 6. X-nya 2. Tapi kalau mau dijawab bentuk aljabar seperti ini mengerjakan PLSV-nya. Gitu ya. Nah, kita masuk ke soal yang makin lama makin sulit. Soal kedua. Soal kedua bentuknya 3x min 4 sama dengan 5. 3x min 4 sama dengan 5. Angka yang di dalam aljabar, angka yang di dalam variabel itu kita pindahkan terakhir. Meskipun ini perkalian ya. Ini kan 3x itu artinya 3 kali x. Nah, untuk variabel itu meskipun merupakan perkalian tapi pindahkannya terakhir. Berarti kita pindahkan dulu yang min 4. Kita pindahkan min 4 ke kanan. Jadi berapa? Min 4 pindahkan ke kanan berarti jadi plus 4. 3x sama dengan, tuan rumah duluan ditulis berarti 5 plus 4. Berarti 3x sama dengan 9. Nah, seperti yang tadi saya bilang, 3x sama dengan 9. 3x ini adalah 3 kali x. Ya, jadi antara koefisien sama variabel itu sebenarnya perkalian bentuknya. 3x adalah 3 kali x. Jadi, 3-nya kita pindahkan karena ini perkalian, kita pindahkan jadi bagi. Biasakan pemindahannya itu adalah bentuk per, lebih enak. Jadi x sama dengan 9 per 3. Gitu ya. Kali berubah jadi bagi atau per. Berarti x sama dengan 9 per 3. Berarti nilai x-nya sama dengan 3. Jadi 3x min 4 hasilnya 5 adalah x-nya. Nilainya 3. Coba 3 kali 3, 9. Ya, 9 kurang 4, 5. Begitu ya. Oke, lanjut. Soal bentuk ketiga. Nah, kita akan memperbanyak soal supaya lebih memahami. Sekarang misalkan hurufnya saya ganti. 12M min 16 sama dengan 12 min 2M. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa variabel selalu usahakan kita letakkan sebelah kiri. Ya, ini 12M sudah di kiri. Ini min 2M ada di kanan, pindahkan ke kiri. Jadi tukeran sama yang min 16. Ingat nilai tandanya itu adalah yang di depannya. 16 berarti nilainya negatif, min 16. Ini berarti min 2M. Ya. Ini kita pindahkan ke kiri, ini kita pindahkan ke kanan. Nah, gitu ya. Ingat tuan rumah biasakan tulis duluan, berarti 12M tulis duluan. 12M min pindah ke kiri, berarti jadi plus 2M. Ya, dalam bentuk aljabar pindah ruas tandanya berubah, min jadi plus, plus jadi min.
sama dengan 12 min 16 pindah ke kanan plus 16. Mudah kan ya? Nah, tinggal ditambahkan biasa. 12M tambah 2M. 12 ayam tambah 2 ayam jadi 14 ayam. Berarti 14M sama dengan 28. Seperti yang tadi 14M ini berarti 14 kali M. Nah, perkalian pindah jadi bagi. Ya, berarti M sama dengan 28 dibagi 14. Berarti nilai M-nya adalah 2. Bisa ya? Tidak terlalu sulit materinya. Nah, selanjutnya. Soal selanjutnya. 5x min 4 sama dengan 7x plus 2. Nilai 2x plus 1 sama dengan titik. Nah, untuk bentuk soal seperti ini kita seperti biasa mencari nilai variabelnya dulu biasa ya. Mencari nilai x-nya atau kayak yang di atas mencari nilai m-nya. Nanti kalau sudah dapat, masukkan ke sini ganti nilai x-nya. Misalkan itu tadi dapatnya 2 misalkan ya. Berarti 2 kali 2 4 tambah 1 jadi nilainya hasilnya 5. Misalkan seperti itu. Tapi kita coba cari yuk. Nih, gimana caranya? Sama, berarti ini 5x di kiri, 7x di kanan. Ingat, lebih enak kita membuat variabel selalu di ruas kiri. Berarti 7x-nya pindahkan ke kiri. Ya, 7x-nya kita pindahkan ke kiri. 4x-nya pindah ke kanan. Gitu. Tulis ya. Kalau bisa biasakan nulis panah-panah begini ya. Nah, kita tulis 5x, tuan rumah 5x, 7x pindah jadi min. Karena nilai positif ini. Berarti min 7x sama dengan plus 2. 2 saja berarti 2. Min 4 pindah ke kanan. Min 4 pindah ke kanan jadi plus 4. Nah, bisa ya. Terus 5x kurang 7x. Ingat kalau penjumlahan atau pengurangan aljabar hanya depannya saja yang dihitung. 5 kurang 7. Min 2. Ya, berarti min 2x. Min 2x sama dengan 6. Ya. 2 tambah 4, 6. Nah, min 2x. Coba perhatikan nih. Min 2x ini bukan pengurangan, tapi hanya nilai negatif biasa. Min 2x itu artinya min 2 dikali x. Ingat, antara koefisien sama variabel itu merupakan perkalian. Min 2 kali x sama dengan 6. Pindahkan min 2 satu paket ya pindahnya. Min 2-nya pindah. Berarti x sama dengan 6 dibagi min 2. Ya, min 2 itu bukan pengurangan. Ingat, saya ulang lagi ya. Min 2 bukan pengurangan. Tapi dia merupakan nilai negatif. Jadi x sama dengan 6 dibagi min 2. Berarti nilai x-nya sama dengan min 3. 6 bagi 2 kan 3. Karena pembaginya min, berarti nilainya min. Berarti x sama dengan min 3. Nah, nilai x-nya sudah kita dapat. Coba kita lanjutkan. Nih, yang ditanya nilai 2x plus 1. Kita tulis 2x plus 1 sama dengan x-nya ganti min 3. 2 kali pakai kurung min 3 plus 1. 2 kali min 3 berapa? Min 6. Min 6 plus 1. Berarti jawabannya min 5. Jadi hasil dari 2x plus 1 adalah min 5. Mudah ya? Selanjutnya, kita akan masuk soal yang agak sedikit sulit. Sedikit doang kok sulitnya ya, nggak banyak-banyak. Nah, soalnya begini. 2/3, kalau pakai kurung begini berarti perkalian. 2/3 dikali 4x min 3 sama dengan setengah dikali 3x min 2. Nah, jadi kalau misalkan bentuknya ini kan sepaket dikurungin ya, ini juga sepaket dikurungkan. Nah, kalau yang bentuk pengurungan seperti itu sebenarnya ada beberapa versi pengerjaan. Boleh dikalikan masing-masing ke dalam satu persatu. Ini juga sama dikalikan satu persatu. Atau sebelum kita kalikan satu persatu, kita hilangkan dulu penyebutnya. Jadi bentuk seperti ini penyebutnya wajib hilang. Ada dua bentuk juga cara menghilangkannya. Dikalikan dengan penyebut yang sama, 3 sama 2 kan kalau disamakan jadi 6 gitu ya. 3 ini per 3 ini per 2 kalau disamakan jadi 6. Tapi bisa juga ya, bisa juga kita kali silang penyebutnya. Nah, sepertinya lebih mudah kali silang nih. Ini kan 2/3, tapi kali silang ini berlaku kalau yang dihitung itu sekaligus semuanya seperti ini ya. Gitu, kalau bentuknya seperti ini.
Jadi 2/3 penyebutnya 3, pindahkan penyebutnya ke kanan jadi kali. Kan per 3. Per itu pindah ke kanan jadi kali. Ini 1/2, 2-nya pindah ke kiri jadi kali. Jadi bentuk penulisannya begini. 2 yang di sini biarkan dulu ya, karena dia 2-nya sudah duluan. Berarti 2 yang ini pindah ke kiri. Jadi kita tulis 2 kali, pakai titik ya, 2 dalam kurung kali 4x min 3. Nah, 2-nya yang pertama yang ini, 2 yang satunya lagi dari sini. 3-nya pindah ke sini. Satunya nggak apa-apa kita tulis dulu. Ya, sama dengan 3 pindah kan ya, per, pindah jadi kali, 3 kali 1 dalam kurung 3x min 5. Nah, saya lebih mengambil alternatif seperti ini kalau bentuk soalnya yang perkaliannya di dalam kurung seperti soal tersebut. Nah, kita kalikan dulu nih. 2 kali 2, 4. Ini 3 kali 1, 3. Berarti 4 dikali dalam kurung 4x min 3 sama dengan 3 dikali 3x min 5. Nah, kalau sudah seperti ini artinya 4 ini kita kalikan semua ke dalam. Kalau nggak salah udah belajar ya pas dibentuk aljabar. Nah, kita air mancurkan ke dalam. 4 kali 4x. Ya, 4 kali 4x itu 16x. 16x 4 kali min 3 min 12 sama dengan 3 kali 3x 9x 3 kali min 5 min 15. Ingat, sama seperti tadi, yang variabel letakkan sebelah kiri atau gampangnya teman ketemu teman. Ya, 9x pindahkan ke kiri. Jadi 16x min ini plus ya, plus jadi min pindah ke kiri. Min 9x sama dengan tuan rumah tulis duluan, tuan rumahnya min 15. Ya, min 15. Min 15 min 12 pindahkan ke kanan jadi plus 12. Nah, kemudian 16 kurang 9. Berapa 16 kurang 9? 16 kurang 9 itu berarti 7 ya. Berarti 7x sama dengan min 15 plus 12. Min 3. Berarti hasilnya 7x itu 7 kali x. Berarti x sama dengan min 3 per 7. Nah, jadi jawabannya itu x-nya tidak selalu positif, bisa juga hasilnya bentuknya maksudnya bentuknya pecahan ya, bisa juga hasilnya pecahan. Jadi tidak selalu mesti bilangan bulat. Jadi x-nya jawabannya adalah min 3 per 7. Selanjutnya kita akan membahas bentuk soal cerita atau soal analisis ya. Nah, contohnya seperti ini yang nomor 6. Jumlah dua bilangan 48. Jadi ada dua bilangan, kalau ditambahkan 48, gitu gampangnya ya. Besar bilangan kedua lebih 12 dari bilangan pertama. Kedua bilangan tersebut sama dengan, sebenarnya kata kuncinya yang kalimat kedua dulu nih. Besar bilangan kedua lebih 12 dari bilangan pertama. Nah, kalau seperti ini, salah satu bilangan harus kita misalkan. Ya, jadi pengerjaannya kita memisalkan salah satu bilangan dulu. Misalkan kita misalkan bilangan pertama itu x. Bilangan pertama sebagai x ya. Kita misalkan sebagai x. Kata-katanya gini, besar bilangan kedua lebih 12 dari bilangan pertama. Nah, maksudnya gini, kalau bilangan pertamanya 10, bilangan keduanya lebih 12. Kalau bilangan pertama 10 berarti 10, bilangan keduanya 10 tambah 12 jadi 22. Gitu bilangan keduanya, ya. Jadi bilangan kedua lebih banyak 12 dari bilangan pertama, gampangnya gitu. Jadi harus dipahami seperti itu ya. Nah, ini kita misalkan bilangan pertama x, artinya bilangan kedua bisa kita misalkan karena bilangan pertama x, berarti bilangan kedua kita misalkan x tambah 12. Ya, bilangan kedua kan lebih banyak 12 dari bilangan pertama. Gitu ya. Nah, jumlah dua bilangan yang 48, artinya bilangan pertama tambah bilangan kedua, totalnya 48. Jadi bilangan pertama x, bilangan kedua x-nya tambah 12, totalnya 48. Kita tambahkan. Berarti x ditambah
ya, X ditambah dalam kurung, nggak usah dalam kurung juga nggak apa-apa, X plus 12, ini bilangan pertama ditambah bilangan kedua, totalnya 48. Seperti itu ya. Nah, berarti tinggal jumlahkan saja aljabar ini, X tambah X. Jadi 2X, ya kan 1X tambah 1X. 2X tambah 12 sama dengan 48. Kita pindah biasa secara aljabar. Ya, plus 12 pindah ke kanan jadi min 12. Berarti 2X sama dengan 48 dikurang 12. 2X sama dengan 36. 2X berarti 2 kali X, 2-nya pindah ke kanan jadi bagi. Berarti X sama dengan 36 dibagi 2. 36 bagi 2 berapa? 18. Ternyata bilangan pertamanya 18. Ya, bilangan pertama X berarti 18. Coba kita tulis. Bilangan pertama berarti nilainya 18 karena X ya. Nah, bilangan kedua berapa? Tinggal tambahkan 12. Bilangan kedua berarti X tambah 12. Berarti 18 tambah 12. Berarti bilangan keduanya 30. Bilangan pertama 18, bilangan kedua 30. Betul kan ya kalau ditambahkan 48 jumlahnya. Nah, bisa ya. Jadi kita hanya menganalisis sederhana saja. Oke, satu lagi contohnya supaya lebih paham. Soal selanjutnya, diketahui panjang sisi persegi panjang lebih 4 cm dari lebarnya. Nah, di soal ini sudah sedikit berbaik hati nih, ada perumpamaannya nih. Jika lebarnya X cm, pertanyaannya keliling persegi panjang adalah, nah di sini kemungkinan besar nilainya masih dalam bentuk aljabar ya. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Diketahui nih lebarnya X cm. Kita tulis dulu saja nih. Diketahui ya, lebarnya X cm. Nah, lebarnya sudah ada X. Ya, lebarnya sudah ada X. Pernyataan selanjutnya, panjang sisi persegi panjang lebih 4 cm dari lebarnya. Jadi kalau lebarnya 10, panjangnya 14. Gitu. Kenapa? Lebih 4 cm. Berarti kalau panjangnya 10, misalkan lebarnya 10. Berarti panjangnya 10 tambah 4 jadi 14. Berarti kalau lebarnya X, berarti panjangnya adalah X tambah 4. Ya, berarti panjangnya X tambah 4. Nah, ditanyakan keliling persegi panjang, biasanya bentuk aplikasi soal PLSV sering dalam bentuk soal keliling. Ya. Apa rumus keliling persegi panjang? Boleh pakai 2 kali dalam kurung P tambah L. Tapi kalau bentuknya aljabar seperti ini, lebih enak 2P tambah 2L. Ya, karena kan yang atas bawah panjang, kiri kanan lebar. Berarti ada 2 panjang ditambah 2 lebar. Ya, jadi kalau misalkan bentuk biasa lebih enak pakai yang 2 kali dalam kurung P tambah L. Tapi kalau bentuk aljabar menurut saya lebih enak pakai yang ini. Duanya kita pisahkan, 2P tambah 2L. Kita masukkan. Ya, berarti bentuk kelilingnya 2P, berarti 2 kali P-nya X